Pesan Tuhan tuh hidup berbuah dan berguna. Tujuan keselamatan kita adalah Tuhan ingin kita berbuah. Tuhan investasikan hidupnya, dirinya. Dia mati di salib, saudaraku. Darahnya dicurahkan untuk menebus dosa kita. Setelah itu dia berkata, saudaraku, di dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku yang pilih kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Buahnya tetap. Maksudnya buahnya awet dan bertahan lama. Pak Sabta, buah apa yang dimaksud? Sukses model apa di mata Tuhan yang Tuhan inginkan? Ada 4 jenis buah yang harus saudara tahu. Yang pertama adalah buah pertobatan. Ini jenis buah pertama yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Dan buah ini, saudaraku, dihasilkan, saudara, ketika saudara dan saya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang mengerti katakan amin. Saudara dibaptis selam, maka Tuhan melihat saudara menghasilkan buah pertobatan. Arti yang kedua dari buah pertobatan adalah apa? Kata bertobat dalam bahasa Yunani-nya disebut apa? Metanoia. Kata meta itu adalah perubahan. Noia itu adalah apa? Pikiran. Jadi buah pertobatan artinya apa, saudara? Berbalik arah dari kehidupan lama yang berpusat kepada diri sendiri menjadi kehidupan baru yang berpusat kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, saudaraku, buah apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Buah roh. Buah roh ini adalah karakter Kristus. Kita bisa menghasilkan buah roh kalau kita sudah menghasilkan buah pertobatan. Katakan amin. Apa itu buah roh, saudaraku? Buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkata, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang ketiga yang Tuhan minta dari kita adalah buah apa, saudara? Buah jiwa-jiwa atau buah orang-orang yang lahir baru. Orang Kristen yang lahir baru harus menghasilkan orang Kristen yang lahir baru. Kapan kita menghasilkan buah orang-orang lahir baru? Kapan, saudaraku? Ketika saudara membawa seseorang kepada Yesus, saudara cerita Yesus kepada diri. Yang kedua, ketika saudara membawa orang ke gereja, ketika saudara bawa dia baptis, menghasilkan buah yang keempat, buah pelayanan. Maksudnya buah pelayanan adalah saudara terlibat aktif dalam melayani Tuhan. Saudara mau menggunakan bakat saudara, kemampuan saudara, pengalaman saudara, waktu saudara, tenaga saudara, uang saudara untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara sebagai orang Kristen tidak melayani, tidak terlibat sama sekali, tidak mau tahu dengan gereja, oh urusan gereja itu urusan orang di gereja, aku hari Minggu saja duduk di situ. Dengar baik, sulit saudara bisa berbuah. Karena pada waktu kita melayani, kita ada tanggung jawab, ada beban. Jangan saya harus punya buah pertobatan, saya harus punya kesaksian hidup, saya harus bisa memenangkan jiwa-jiwa. Dan di dalam pelayanan itulah saudara akan mengalami apa, saudara? Tekanan, penolakan, tekanan, penolakan. Sampai akhirnya saudara ambil keputusan, aku mau tertanam di sini. Karena kita bisa berbuah kalau kita tertanam. Nah pertanyaannya sekarang gini, mengapa kita harus menghasilkan buah? Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jika kita berbuah, kita memuliakan Tuhan. Jika kita berbuah, Yesus kata apa? Kita adalah murid. Kalau kita berbuah, saudara Kristus, kita berkenan di hati Tuhan. Ini paling penting. Ada beberapa syarat untuk menjalani kehidupan yang berbuah dan berguna. Yang pertama, kita harus memiliki akar yang kuat. Jadi orang yang memiliki akar yang kuat
adalah orang yang punya hubungan yang kuat, yang dalam, yang intim dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 katakan begini saudaraku. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi Nabi Yeremia juga katakan begini saudara. Orang yang berakar adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami apa? Datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang kedua adalah saudara harus bisa melihat bahwa hidup saudara adalah benih. Benih itu bicara apa? Benih itu gak bisa disimpan saudara. Benih ini harus apa? Jatuh ke dalam tanah dan harus apa? Pecah. Harus pecah. Supaya dia nantinya bisa berakar, lalu bertumbuh dan berbuah. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Ayat ini adalah perkataan Yesus untuk menggambarkan saudara, ya aku benih. Dan memang benih ini kalau nggak jatuh ke dalam tanah dan mati, ini tetap satu. Tetapi biji ini, gandum, harus jatuh ke tanah dan mati, lalu menghasilkan buah keselamatan buat setiap kita. Nah pertanyaannya, apa sih Pak jadi benih yang jatuh ke dalam tanah? Saya mau menjadi seorang yang memiliki komitmen untuk tertanam. Tertanam di mana? Kalau saudara dalam pernikahan, saya mau tertanam dalam pernikahan, komit dengan pernikahan. Benih bicara tentang apa? Setelah aku sudah tertanam, setelah aku komit, apapun yang terjadi, apapun masalah dan kesulitan yang saya hadapi di sana, sekalipun aku harus mati di situ, tidak apa-apa. Karena memang benih harus diremukan dan dihancurkan, supaya bisa tumbuh dan berbuah. Seorang yang mau jadi benih adalah seorang yang rela mengasihi dan melayani dengan murah hati. Seorang yang hidupnya dikuasai oleh kasih. Satu kata daripada Yesus, dia pernah ngomong begini. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Kamu udah dengar firman ya? Kasihilah orang yang mengasihi kamu, tapi bencilah orang musuh-musuh kamu. Tapi aku berkata, ya kan? Kasihilah musuhmu dan berdoalah buat dia. Lalu kalau orang minta baju, kasih jubah. Jangan kalau orang tempeleng pipi kiri, kasih pipi kanan. Yohanes 13 ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Saya dapat rema tentang kata sesudah Yudas pergi. Berkatalah Yesus. Dia berkata apa? Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah akan dipermuliakan dalam dia. Ayat 34. Aku memberi perintah baru kepadamu. Apa perintahnya? Supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling. Setelah Yudas pergi, baru dia cerita tentang kasih perintah baru. Saya mau nanya sama saudara, kemana Yudas pergi? Saudara tahu nggak? Saudara, kemana Yudas pergi? Siapa Yudas? Yudas Iskariot adalah seorang yang suka mencuri uang Yesus. Yohanes pasal 12 ayat 3 katakan dia suka mencuri uang Yesus. Yang kedua, dia pergi untuk apa? Menjual Yesus kepada imam-imam supaya dia dapat duit. Kenapa kok Yesus berikan perintah baru sesudah Yudas meninggalkan? Yesus mau bawa saudara dan saya naik kepada kehidupan apa? Next level. Saudara, Tuhan Yesus ingin mengajarkan tentang teladan kasih, bahwa dia tetap mengasihi Yudas sekalipun Yudas sudah mencuri uangnya dan pergi untuk menjual dia.